Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 931. Wajah Raja Perang Bintang 1 menjadi gelap. Aku tidak menyangka, kamu adalah seorang Raja Perang Bintang 1. Sepertinya, kalian berencana untuk membantu Tuan Muda Quinton, tidak peduli alasan atau konsekuensinya, ya. Sepertinya, beberapa orang telah berubah setelah mereka kembali dari medan perang. Komentar Jack, sambil menatap pria itu dengan seringai tipis di wajahnya. Anak muda, ini bukan waktunya bagimu untuk berbicara. Kami akan menghajarmu, setelah kita selesai dengan wanita ini. Gonggong Hunter sambil memelototi Jack. Caleb berbicara ketika dia berdiri di samping mereka, Paman, orang ini benar-benar mengerikan. Kamu harus memukulinya dengan sangat buruk, meskipun jika kamu tidak bisa membunuhnya. Beri dia pelajaran, dan pastikan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur, setidaknya selama setengah bulan. Caleb dalam hati mencibir. Wanita ini tampaknya tidak lebih kuat dari Raja Perang Bintang 1, dan dia jelas bukan tandingan pamannya. Selama pamannya bisa melumpuhkannya, mereka bisa menangkap kedua wanita itu, begitu pamannya pergi. Mereka bisa membawa wanita-wanita itu ke hotel, untuk bersenang-senang bersama mereka. Adapun untuk pria itu, sederhana saja, dia harus dibunuh. Setengah bulan. Apakah kamu bermimpi? Lana menyeringai dingin, ketika dia menunjuk Hunter, berkata, Hunter, kamu adalah Raja Perang Bintang 3. Beraninya kamu membiarkan keponakanmu, melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu akan menerima hukuman berat hari ini karena kesalahanmu. Kamu ingin menghukumku. Apakah kamu sedang bermimpi? Hunter menyeringai, kamu pikir kamu siapa? Dewi Perang, atau mungkin prajurit tertinggi? Bagaimana gadis muda sepertimu, memiliki hak untuk menghukumku? Dia mengepalkan tinjunya erat-erat untuk membidik Lana, dan angin bersiul kencang bersamaan dengan kecepatan gerakannya. Aku sedang tidak mood untuk menjelaskan apapun padamu. Lana merasa, Hunter tidak akan mempercayai apapun kata-kata yang diucapkannya. Dia segera mengepalkan tinjunya, kemudian bertabrakan dengan tinju Hunter yang datang ke arahnya. Orang-orang dari keluarga Quinton merasa sangat gembira ketika mereka melihat pemandangan Lana yang sedang terbang mundur ke belakang. Mereka juga sangat terkejut ketika melihat Raja Perang Hunter Moore meluncur ke udara dengan begitu sempurna. Tanpa diduga, Lana segera menyusul Hunter Moore yang masih berada di udara. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan seperti itu, sungguh konyol. Wajah Hunter berubah menjadi hijau saat Lana bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Dia baru saja mengirimnya mundur beberapa saat yang lalu, namun, dia berhasil mengejarnya begitu cepat. Bibir Lana melengkung menjadi seringai mengancam saat dia dengan tajam meninju perutnya. Buk! Tinju Lana tepat mengenai perut Hunter, yang menyebabkan dia segera berubah arah. Dia segera jatuh dari udara, sambil menyemburkan seteguk darah dari mulutnya, yang membuatnya langsung terjerembab di tanah. Posisi tepat di mana Hunter terjatuh, menyebabkan beberapa retakan kecil yang muncul di tanah. Paman kedua. Pekik Caleb, saat dia menyaksikan adegan itu terbentang di hadapannya, semuanya terjadi begitu cepat. Paman yang dia anggap tak terkalahkan ini, telah dikalahkan oleh seorang wanita, dan serangannya tampak cukup brutal. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku akan mengambil salah satu jarimu, sebagai pelajaran untuk kamu renungkan. Lana memandang Hunter, yang tergeletak di tanah, dan masih memiliki darah di sudut mulutnya. Dia mengambil belati, dan berlutut di samping Hunter. Beraninya kamu. Aku adalah Raja Perang Bintang 3. Beraninya kamu memotong jariku, setelah aku berjuang untuk negara ini selama bertahun-tahun. Hunter menatap Lana dengan penuh kebencian. Beraninya kamu menyombongkan diri, ketika kamu menjadi Raja Perang. Seharusnya, kamu bertindak seperti seorang veteran tentara, yang mencintai kebenaran di atas segalanya. Dengan itu, Lana menusukkan belati ke salah satu jari Hunter hingga putus, sebagai hukumannya. Bab 932. Ark. Raja Perang Moore, yang memiliki wajah pucat pasi, meraung kesakitan saat jarinya putus dari tangannya. Terlepas dari penderitaannya, dia memelototi Lana dengan kejam, bukannya menunjukkan rasa takut atau penyesalan, dan pemandangannya begitu liar. Lana mencibir, kamu sepertinya tidak yakin dengan hukumanmu. Lana dengan tenang berdiri, saat dia menyeka darah yang ada di belatinya. Kamu pasti akan menyesali semua ini.
Geram Hunter dengan gigi terkatup. Ini adalah pelajaran bagimu. Jangan salahkan aku, karena akan mengakhiri hidupmu lain kali, jika kamu masih menolak untuk bertobat dan mengubah perilakumu. Komentar Lana, senyum dingin di wajahnya saat dia pergi bersama Jack dan Selena. Pria lain yang datang bersama Hunter, juga seorang Raja Perang Bintang 2. Dia tetap diam terpaku, ketika dia melihat Hunter menyerangnya, dan dia benar-benar bingung dengan pergantian peristiwa yang begitu cepat. Hunter bukanlah tandingan wanita itu, dia dikalahkan hanya dalam waktu singkat. Hasilnya akan sama, jika dia yang menyerangnya, dia pasti akan gagal juga. Raja Perang Mor, apakah kamu baik-baik saja? Sejumlah pengawal berdiri, dan berlari ke arahnya. Paman, bagaimana keadaanmu sekarang? Caleb ketakutan dengan apa yang terjadi, dan dengan cepat berlari ke sisi Hunter. Dia tidak pernah mengira, wanita itu akan mengalahkan pamannya dengan sangat cepat. Dia tidak pernah membayangkan, kemungkinan itu bisa terjadi. Mengapa wanita itu begitu kuat? Hunter mencoba berdiri, sambil memegang pergelangan tangannya, lalu berkata, kita harus pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Bajingan, aku tidak akan membiarkan wanita itu pergi begitu saja. Ayo kita pergi dulu. Kita harus cepat ke rumah sakit, untuk menghentikan pendarahan. Dua raja perang lainnya, segera meminta yang lain untuk memberi jalan, agar mereka bisa mengirim Hunter ke rumah sakit. Aku tidak pernah menyangka, pamanku akan gagal mengalahkannya. Sepertinya, aku tidak akan bisa menuruti kemauanku, untuk bersenang-senang dengan kedua wanita itu. Caleb sangat kecewa dalam hatinya, ketika dia melihat mobil pamannya, yang melaju pergi dari pandangannya. Kedua wanita itu adalah primadona yang jarang dia temui, dan keinginan untuk bisa mendapatkan mereka berdua, semakin meningkat akibat kekalahannya. Dia ingin mereka menyesali, atas apa yang telah mereka lakukan kepadanya dan juga pamannya. Dia ingin mereka berlutut di depannya, dan memohon pengampunannya. Tuan muda, wanita yang memiliki kemampuan bertarung itu sangat hebat, tapi, dua yang tersisa, sepertinya bukan seorang petarung yang baik. Bahkan, jika kita tidak bisa mendapatkan satu yang memakai topeng, kita mungkin bisa mendapatkan yang lainnya, kan? Usul salah satu pengawal Caleb. Mata Caleb berbinar saat mendengar usulan itu. Itu benar, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Sial, selidiki mereka bertiga, dan cari tahu dari mana mereka berasal. Aku ingin tahu di mana mereka tinggal. Aku tidak ingin memberikan pria itu kesempatan, bunuh saja dia, saat dia meninggalkan rumahnya sendirian. Bab 933. Setelah mengambil keputusan, Caleb lalu menginstruksikan, baiklah, cepat bergerak. Kalian berdua, ikuti mereka di mobilmu untuk melihat di mana mereka tinggal. Jadilah orang yang cerdas dan jaga jarak dari mereka, dan jangan biarkan mereka menemukanmu, mengerti? Lagi pula, ketiganya tidak berjalan jauh, dan mereka tidak datang ke restoran dengan mobil. Tentu, pengawalnya akan dapat mengejar mereka, jika pengawalnya mengikuti mereka dengan cepat. Ya, Tuan Muda. Kedua pengawal itu mengangguk dengan hormat, dan diam-diam mengikuti Jack, Selena, dan Lana. Kita telah menghabiskan setengah hari di luar, tetapi belum menemukan toko yang bagus, yang cocok untuk berbisnis. Selena sangat lelah, setelah tiba di rumah. Dia segera mandi, dan berbaring di tempat tidur. Kita tidak bekerja, tetapi itu pasti tidak akan berhasil, jika kita tidak melakukan bisnis. Orang-orang akan mempertanyakan kita, serta latar belakang keluarga kita. Pada saat ini, anggota keluarga Lambert telah tiba di Eastfield dan memulai penyelidikan mereka secara rahasia. Mendengar laporan kejadian itu, tetua ketiga keluarga Lambert, Tao Lambert, dan tuan keluarga Freeman, Louis Freeman, memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka mengetahui bahwa Jack dan keluarganya telah meninggalkan Eastfield pada tengah malam. Jack sudah mengantisipasi mereka akan mencarinya. Keluarga Lambert berdiskusi di antara mereka sendiri, sebelum mereka mengambil keputusan dan menerobos masuk ke rumah keluarga George. Kalian, siapa kalian? Winston George tercengang saat menyaksikan para pengawalnya, yang tergeletak di lantai depan halaman rumahnya. Mereka semua terluka, kemudian dia bertanya kepada tamu tak diundang di depannya, sementara dia memasang ekspresi tidak menyenangkan. Tuan George, aku sudah mengetahui, menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga Taylor, Jack White, menghadiahkan kepadamu sebuah villa sebelum dia pergi. Benarkah? Sepertinya kalian rukun, datang pertanyaan dari Louis Lambert, dengan sedikit nada ancaman di dalamnya.
Wajah Winston menjadi gelap, dan hatinya tenggelam saat mendengar pertanyaan itu. Dia tidak pernah menyangka, keluarga Lambert dari kota Jin akan datang ke Eastfield secepat itu. Lebih penting lagi, mereka langsung pergi ke kediamannya, setelah gagal menemukan Jack dan yang lainnya. Tuan-tuan, aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan Jack, meskipun aku berterima kasih kepadanya, karena telah menyembuhkan putriku, dan aku tidak akan menyangkal, keterampilan medisnya begitu luar biasa. Selain itu, kalian juga tahu tentang bagaimana semua dewa perang menghadiri pesta pernikahan Jack dan Selena. Siapapun yang waras, akan menghadiri pesta pernikahan mereka, dan mencoba untuk menyenangkan mereka. Setidaknya, kami harus menjaga hubungan baik dengan mereka, karena kami takut menyinggung perasaan mereka. Keluarga kami juga melakukan hal yang sama. Winston tersenyum acuh tak acuh, berhenti sejenak sebelum menyimpulkan, kami, keluarga George, sama seperti keluarga lainnya. Kami berusaha menjaga hubungan baik dengan Jack dan keluarga Taylor, dan kami tidak tahu apa-apa lagi tentang mereka. Jawaban Winston tampaknya masuk akal bagi Louis, tetapi dia tetap mendesak, jika kamu tidak memiliki hubungan yang baik, mengapa mereka memberikan villa itu kepadamu? Mereka pergi dengan tergesa-gesa, sehingga mereka tidak bisa menjual villa itu dalam waktu singkat. Kemudian, ada selusin orang yang ingin membunuh mereka, sebelum mereka pergi. Jack membunuh orang-orang itu, dan halaman rumahnya dikotori dengan mayat di mana-mana. Mereka memintaku untuk membantu menyingkirkan mayat-mayat itu, karena mereka telah membubarkan pegawai dan pengawal mereka sebelumnya, dan yang tersisa hanyalah segelintir orang. Mereka berjanji untuk memberikan kepadaku villa itu, sehingga aku segera mengirim orang-orangku, untuk membantu mereka membersihkan mayat-mayat itu. Maksudku, tidak mungkin mereka hanya menyerahkan villa itu kepadaku begitu saja, kan? Winston tertawa, dia tidak ingin berbohong kepada mereka tentang hal-hal semacam ini. Mereka orang-orang yang cerdas, dan akan mengetahui semua kebenarannya, hanya dengan penyelidikan yang sederhana. Mereka tidak akan berbicara dengan baik-baik, dan mungkin mereka akan langsung bertindak, jika mereka tahu dia berbohong kepada mereka. Orang-orang ini adalah master yang kuat, dan dia tidak bisa menyinggung salah satu dari mereka. Louis menyadari bahwa Winston tidak berbohong kepadanya setelah mendengar seluruh penjelasannya. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh ya, apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Kamu pasti tahu sesuatu, kan?" Winston tersenyum pahit, "Bagaimana kami bisa tahu kemana mereka akan pergi?" Jack tidak bodoh, mereka pergi di tengah malam. Mereka pasti sangat waspada, dan tidak mau apabila ada orang lain yang akan melihat mereka, dan tahu tujuan kemana mereka pergi. Bab 934. Louis tidak tahu harus berkata apa, setelah mendengar jawaban Winston. Dia terdiam sejenak saat dia memikirkan semuanya, sebelum dia berkomentar, "Bagaimana dengan ini, kami akan pergi, tetapi kami akan meninggalkan kontak kami bersamamu. Hubungi kami segera, setelah kamu menerima berita tentang mereka, tahu di mana mereka, atau jika mereka kembali. Selama kamu memberi kami berita yang bermanfaat, kami akan memberikan kepadamu hadiah yang bagus, sebagai ucapan terima kasih kami. Baiklah, jangan khawatir, tuan-tuan. Saya pasti akan menghubungi kalian, begitu saya mendapat berita tentang mereka." Winston mengangguk dan menyetujuinya. "Bagus sekali." Louis mengangguk, dan segera pergi bersama Tao dan bawahannya. Winston menyeka keringat dingin di dahinya, setelah mereka meninggalkan mansionnya. Mereka hampir membuatku terkena serangan jantung. Mereka telah membawa lebih dari 100 orang bersama mereka, dan pasti ada banyak master di barisan mereka. Pada saat ini, Sharon, yang berdiri di belakang Winston dan yang lainnya, berjalan ke arah ayahnya. Jack dan yang lainnya, membuat keputusan yang bijaksana. Siapa yang menduga, orang-orang ini akan datang mencari mereka, dalam waktu sesingkat itu. Mereka akan berada dalam banyak masalah, jika mereka tidak segera meninggalkan Eastfield. Aku ingin tahu, apakah Dewi Perang Lana bisa menandingi orang-orang itu. Tentu saja, Lana tidak bisa selalu berada di samping Jack dan keluarganya, bukan? Bagaimana jika orang-orang ini berhasil menyusul Jack dan yang lainnya, sebelum mereka sampai kepada tujuan mereka? Mereka mungkin sudah mati, pada saat Lana berhasil menyusul mereka. Winston menyeka keringat dinginnya saat dia berbicara. Itu benar. Meskipun Jack memiliki hubungan yang baik dengan para dewa perang ini, keluarga Lambert adalah keluarga yang kuat dari kota Jin. Aku tidak yakin,
apakah para dewa perang akan bersedia menyinggung kekuatan sebesar itu demi Jack dan keluarganya? Sebuah pikiran kemudian muncul di benak Sharon, ketika dia buru-buru berkata, aku harus segera menelepon Nona Selena dan memintanya untuk mengganti nomor telepon mereka. Aku khawatir mereka akan menemukan Jack dan yang lainnya dengan nomor telepon mereka jika mereka berhasil menangkap salah satu kerabat dekat keluarga Taylor. Winston mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Sharon. Tentu saja, Jack dan yang lainnya sangat membantu kita, dan Jack adalah orang yang luar biasa hebat. Aku menduga bahwa dialah yang telah menghancurkan beberapa klan, atau mungkin dia meminta Dewi Perang untuk menghancurkannya. Hidup kita menjadi lebih baik tanpa kekuatan klan-klan tersebut yang menyebabkan banyak masalah. Sharon mengangguk. Jika mereka tidak menyinggung keluarga Lambert, keluarga Taylor akan melampaui keluarga Drake dalam beberapa tahun mendatang. Sekarang, setelah keluarga Taylor meninggalkan Eastfield, keluarga Drake mendapat manfaat paling besar dari semua kejadian ini. Klan kuat seperti klan Elang dan Kingston Hall telah menghilang, dan tidak ada yang bisa menghentikan keluarga Drake dari jalur ekspansi mereka. Ya, tapi untungnya, keluarga Drake adalah orang-orang yang masuk akal, kata Winston dengan anggukan kecil di kepalanya. Ngomong-ngomong, aku dengar tidak ada yang bisa menghubungi Dewi Perang Lana beberapa hari ini. Tidak ada yang melihatnya, sepertinya dia sudah meninggalkan rumahnya. Kerutan muncul di wajahnya saat Sharon memikirkan semuanya. Mungkinkah dia pergi bersama Jack dan yang lainnya? Jika iya, itu adalah hal yang baik. Bagaimanapun, Lana ahli dalam pertempuran, Jack dan yang lainnya akan jauh lebih aman bersamanya. Winston menghela napas dalam hati ketika melihat ekspresi bahagia putrinya. Sharon, aku tahu kau sangat menyukai Jack, tapi dia pria yang sudah menikah dan memiliki hubungan yang indah dengan istrinya. Di atas segalanya, levelnya jauh di atas kita, dan dia juga tidak berbagi perasaan denganmu. Anakku, aku sangat berharap kamu bisa melepaskan perasaan itu, dan mulai mencari pria yang baik untukmu. Cepat cari pacar yang sesuai dengan kriteriamu, agar ibumu dan aku bisa berhenti mengkhawatirkanmu. Senyum Sharon langsung menghilang. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, Ayah, aku mengerti situasinya. Jack adalah seorang individu yang luar biasa, dan kita mungkin tidak cocok satu sama lain. Jangan khawatir, aku akan melihat apakah ada seseorang yang aku sukai, dan aku akan mencoba untuk menjalin hubungan dengannya. Mulai saat ini dan seterusnya, aku akan memperlakukan Jack sebagai teman baikku. Bagus, Sharon, kamu sudah dewasa sekarang. Winston mengangguk puas, dan segera kembali ke dalam rumah. Pada saat itu, Jack, Selena, dan yang lainnya sedang menikmati makan bersama ketika Selena menerima pesan teks. Bab 935. Nona Sharon mengirimiku SMS dan mengatakan, sekitar 100 orang dari keluarga Lambert datang ke Eastfield menanyakan tentang kita. Mereka pergi ke rumah keluarga George untuk mencari informasi. Dia menyarankan agar kita mengganti nomor telepon kita, sehingga kita bisa jauh lebih aman. Kata Selena sambil menatap ponselnya. Ya, kita harus mengganti nomor telepon kita. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak mengganti nomor telepon, dan mereka berhasil melacak keberadaan kita? Fiona terkejut ketika dia mendengar perkataan Selena, dan khawatir keluarga Lambert akan datang mencari mereka. Andrew setuju dan menambahkan, sebaiknya, semua orang menghentikan kontak dengan kerabat kita yang lain, setelah kita mengganti nomor telepon kita. Kerabat kita mungkin akan memberitahu di mana kita tinggal, ketika keluarga Lambert mengancam akan membunuh kerabat kita. Siapapun yang berada dalam posisi tersebut, akan sangat sulit untuk tetap tutup mulut. Tuan Tua Taylor menghela nafas. Bagaimanapun, mereka juga anggota keluarga Taylor. Meskipun mereka memilih untuk pergi sendiri, Tuan Tua tidak ingin terjadi apa-apa dengan kerabat lainnya, dan juga tidak ingin berhenti menghubungi mereka. Jack, di sisi lain, dengan acuh tak acuh berbicara, sejujurnya, aku tidak berpikir itu akan menjadi masalah besar jika kita mengubah nomor telepon kita atau tidak. Aku tidak terlalu takut dengan keluarga Lambert ini, apalagi sekarang, kita ada begitu banyak master di sini bersama kita. Baik Raja Perang Celestino dan Dewi Perang Lana, juga bersama kita. Aku memilih untuk bersembunyi dari mereka, dan datang ke sini untuk alasan lain. Selain itu, aku tidak ingin melibatkan diri dengan masalah keluarga Lambert. Kamu bisa terus membual. Katakan saja yang sebenarnya, tentang bagaimana kamu tidak percaya diri menghadapi mereka.
Bagaimana kamu bisa mengatakan, kamu tidak ingin melibatkan diri dalam kekacauan ini? Apa bagusnya kita lari ke tempat yang begitu jauh? Mending kita tetap di Eastfield, hidup di sana baik-baik saja. Fiona memutar matanya ke arah Jack, dan merasa Jack sedang membual. Bu, ada banyak keuntungan pindah ke sini. Jack tersenyum dan menjelaskan, apakah kamu memperhatikan, kota ini selalu diselimuti oleh awan dan kabut. Kota ini juga dikenal sebagai kota seni bela diri, dan ada banyak master di sini. Yang ingin aku katakan di sini adalah, kota ini terletak di lokasi geografis khusus. Orang-orang yang bekerja di kota ini, memiliki umur yang lebih panjang, dan kemakmuran kota sebesar ini, tidak ada bandingannya dengan Eastfield. Kota ini bisa membuat orang hidup beberapa tahun lebih panjang. Apakah kamu berbohong padaku? Fiona curiga dengan apa yang dikatakan Jack. Jack terkekeh atas kecurigaan Fiona ketika dia berkomentar, Ibu mertua, ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan. Misalnya, mutiara bercahaya yang berada di tangan kakek. Sekarang, setelah kakek meletakkannya di samping tempat tidur saat dia hendak tidur, efek sampingnya mulai terlihat. Tubuh kakek sekarang, jauh lebih sehat dari sebelumnya. Kakek tidak mudah sakit, dan kemungkinan dia terkena flu juga berkurang, bukan? Itu benar. Aku tidak mudah terserang penyakit flu, dan nafsu makan serta semangatku juga membaik. Aku bisa menikmati makanan dengan lebih baik, dan tampaknya, mutiara bercahaya yang diberikan Jack kepadaku adalah barang yang sangat istimewa. Tuan Tua Taylor tertawa terbahak-bahak. Karena Jack mengatakan ini adalah tempat yang bagus, maka aku yakin pasti begitu. Mari kita lihat, apakah aku bisa hidup sampai aku berumur 100 tahun. Fiona terdiam sejenak mendengar itu, memikirkan semuanya sebelum dia menjawab, aku tidak tahu, apakah memang bisa hidup selama itu. Tapi aku bersikeras, setiap orang harus mengganti nomor telepon mereka besok, untuk mencari aman, mengerti?